Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sutriani S dari kelompok 3. Saya di sini berperan sebagai host dalam talk show kali ini. Bisa dilihat kami mempunyai 3 pemateri. Pemateri pertama adalah Bella Saputri, pemateri kedua adalah Nabila Sita Nurul Halizah, dan pemateri ketiga adalah Yuspida. Kami di sini membahas tentang kegunaan definisi dan penggolongan. Baik, langsung saja saya akan melontarkan pertanyaan. Untuk pemateri pertama, saya memiliki 3 pertanyaan. Baik, pertanyaan pertama adalah, untuk pemateri pertama, bisa tolong jelaskan pengertian definisi serta macam-macam definisi. Untuk pemateri kedua adalah, bisa berikan beberapa contoh dari definisi dan aturan-aturan pembuatan definisi. Dan untuk pemateri ketiga adalah, jelaskan pengertian penggolongan dan jelaskan aturan penggolongan. Untuk pemateri pertama, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Sutriani. Pengertian definisi dan macam-macam definisi. Pengertian definisi merupakan suatu batasan atau arti. Bisa juga dimaknai kata frasa atau kalimat yang mengungkapkan makna keterangan atau ciri makna keterangan atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Yang kedua, macam-macam definisi. Definisi yang pertama yaitu definisi nominal. Definisi nominal penjelasan konsep berdasarkan akar kata dari arti kata. Yang kedua, definisi real. Definisi hakiki menyebutkan genus proksimen dan kelas dan pembeda spesifik. Yang ketiga, definisi akibat menggunakan sebab akibat. Yang keempat, definisi tujuan menyebutkan tujuan sebagai penjelas. Yang kelima, definisi gambaran menyebutkan isi ciri konsep. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum. Nah, itulah tadi jawaban dari pemateri pertama. Baiklah, selanjutnya pemateri kedua, waktu dan tempat dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada Saudara Sutriani Sutri. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Anda tentang beberapa contoh dari definisi dan aturan-aturan pembuatan definisi. Yang pertama, definisi nominal, yaitu penjelasan konsep berdasarkan akar kata dan arti kata. Contohnya, sosiologi berasal dari kata sosios dan logos. Nomor 2, definisi real, yaitu definisi hakiki, menyebutkan genus prosimum dan kelas terdekat dan perbedaan spesifikasi. Nomor 3, definisi sebab akibat, yaitu menggunakan kata sebab dan akibat. Ada contohnya, banjir adalah bencana alam akibat meluapnya air sungai. Nomor 4, definisi tujuan, yaitu menyebutkan tujuan sebagai penjelasnya. Nomor 5, definisi gambaran, yaitu menyebutkan semua ciri konsep. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan tentang aturan-aturan pembuatan definisi. Yang pertama, definisi harus dapat dibolak-balik. Yang kedua, definisi tidak boleh berbentuk negatif, contohnya tidak atau bukan. Yang ketiga, definisi tidak boleh menyebutkan atau memuat konsep-konsep yang didefinisikan. Dan terakhir, nomor 4, definisi tidak boleh menggunakan kata-kata kiasan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya pemateri ketiga, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada host. Langsung saja, yaitu pengertian penggolongan dan aturan penggolongan. Penggolongan atau pembagian adalah suatu kegiatan akal budi yang tertentu. Di dalam kegiatan ini, akal budi menguraikan, membagi, menggolongkan, dan menyusun pengertian-pengertian dan barang-barang yang tertentu. Penguraian atau penyusunan itu diadakan menurut kesamaan dan perbedaannya. Dan adapun aturan penggolongan, yaitu yang pertama adalah pembagian atau penggolongan itu harus lengkap. Yang kedua, penggolongan itu harus sungguh-sungguh memisahkan. Artinya, bagian yang satu tidak boleh memuat bagian-bagian yang lainnya. Yang ketiga,
Penggolongan itu harus menggunakan dasar atau prinsip-prinsip yang sama. Dan yang keempat adalah penggolongan itu harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Saya pikir itu saja jawaban dari saya kembalikan kepada host. Itulah tadi jawaban dari pemateri. Jadi kesimpulannya, definisi adalah perumusan yang singkat, padat, dan jelas, dan tepat yang mampu menerangkan apa sebenarnya pengertian dari suatu hal itu, sehingga dapat dimengerti dan dibedakan dengan jelas dari semua hal lain. Definisi merupakan suatu batasan atau arti, bisa juga dimaknai kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, dan aktivitas. Kemudian penggolongan adalah suatu kegiatan akal budi yang tertentu. Kegiatan ini merupakan akal budi yang menguraikan dan menyusun pengertian barang yang tertentu dan harus lengkap dan menggunakan dasar prinsip yang sama dengan tujuan yang sesuai yang akan dicapai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.